Judul: Lemari Tua di Ujung Lorong. Di sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan, terdapat sebuah lemari kayu jati yang berdiri kokoh di ujung lorong. Rumah itu dulunya dihuni oleh seorang kolektor barang antik bernama Pak Wirya. Setelah ia meninggal secara misterius, rumah tersebut dibiarkan kosong. Namun, penduduk sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari dalamnya, suara gesekan, langkah kaki, dan tangisan lirih yang menyerupai isakan perempuan. Rumah itu akhirnya dibeli oleh sepasang suami istri muda, Dimas dan Ayu, yang tidak mempercayai hal-hal gaib. Mereka memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut dan menjadikannya tempat tinggal tetap. Saat memeriksa seluruh ruangan, mereka menemukan lemari tua yang tak bisa dipindahkan dari tempatnya. Kayu lemari itu tampak lapuk, namun anehnya tetap berdiri tegak tanpa goyah. Ketika Dimas mencoba membuka pintunya, kunci besi yang menggantung di sana tidak bergerak, seolah terkunci dari dalam. Malam pertama mereka di rumah baru terasa biasa saja, hingga menjelang pukul 2 dini hari. Ayu terbangun karena mendengar suara pintu yang berderit. Ia membangunkan Dimas, tapi suara itu tiba-tiba berhenti. Mereka menganggapnya hanya efek suara dari bangunan lama. Namun, malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara bisikan dari arah lorong. Ketika Dimas memberanikan diri untuk memeriksa lorong, ia melihat lemari itu sedikit terbuka padahal sebelumnya terkunci rapat. Dari celahnya, terlihat kain putih lusuh yang tergantung, seperti milik seseorang yang bersembunyi di dalamnya. Dimas mendekat, namun tiba-tiba pintu lemari tertutup sendiri dengan hentakan keras. Angin dingin menyapu lorong dan lampu rumah padam sesaat. Ayu mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam ia bermimpi berada di dalam lemari itu, terkurung bersama sesosok perempuan bermata hitam legam yang menangis tanpa suara. Perempuan itu menunjuk ke dada Ayu dan berkata, "Gantikan aku." Merasa ketakutan, Dimas menghubungi seorang paranormal bernama Bu Sarti. Begitu memasuki rumah, Bu Sarti langsung mengarah ke lemari itu tanpa diberitahu. Ia berkata bahwa lemari itu adalah perangkap roh tempat di mana arwah penasaran dikurung, dan setiap penghuni rumah akan digoda untuk menggantikannya. Dulu, Pak Wirya ternyata bukan sekadar kolektor barang antik. Ia mempelajari ilmu hitam dan menggunakan lemari itu untuk menahan roh wanita yang dibunuhnya dalam ritual pemuda abadi. Ritual pembersihan dilakukan. Bu Sarti memperingatkan, jangan sekalipun membuka lemari ini, atau roh yang terkurung akan memilih penggantinya. Dimas dan Ayu menuruti perintah itu. Namun, 3 malam kemudian, saat Ayu terbangun karena mendengar suara tangisan dari lorong, ia menemukan pintu lemari terbuka lebar dan kain putih lusuh itu telah lenyap. Di kaca cermin kamar mereka, tertulis embun dalam bentuk tulisan, "Sudah kubilang, aku memilih dia."